Sana BI TV kembali lagi di Bengkulu Talk Show. Jadi ini kita juga ingin menyampaikan ke Sana BI TV yang mungkin memiliki pertanyaan. Ya, bisa langsung ya Pak ya, bisa langsung telepon ke nomor telepon interaktif kita. Nanti bisa langsung bertanya ini dengan siapa, mungkin bisa dengan Pak Tri Okta dan juga Pak Aizan sendiri seperti itu. Pak, tadi kita sudah membahas mengenai UMP. Kalau terkait dengan para pengusaha sendiri, apa katanya terkait dengan kenaikan UMP sebesar 8% ini untuk tahun 2023? Ya kalau kata pengusaha berat. Hampir semua kata pengusaha berat. Sejauh mana berat? Berapa ton? Dan tidak ketika di Dewan Pengupahan pun pengusaha tidak sepakat dengan kesepakatan saluran pendapat untuk ke gubernur. Tapi memang untuk saat ini ya seperti itulah yang bisa regulasi yang kami laksanakan bersama-sama Dewan Pengupahan, karena salah satu anggota Dewan Pengupahan itu dari Bang Aizan selaku Ketua KSPSI, harusnya tuh memang yang paling baik itu duduk bersama dengan pengusaha. Jadi biarkan dia pendapat dia yang karena pengusaha itu ya kalau mereka sampaikan kepada kami kenaikan 8,1% itu bagi mereka terlalu berat dan terlalu tinggi menghadapi setelah menghadapi COVID kemarin. Jadi yang itu yang bisa saya yang pernah saya disampaikan kepada saya gitu. Kalau untuk yang lain saya belum ini berani kan karena itu pendapat pengusaha nanti. Baik, kalau Pak Aizan sendiri seperti apa Pak? Ini mungkin mungkin dibilang penolakan, mereka juga tidak bisa menolak karena sudah masuk ke penetapan. Seperti apa Pak dari pengusaha sendiri? Kalau menurut dari Bapak sendiri? Enggak, kemarin itu kan mereka ini kan kita ini kan di samping Dewan Pengupahan daerah juga ada Depenas kan, Dewan Pengupahan Nasional. Yang itu juga ada dari kami, ada dari pemerintah, ada juga dari pengusaha. Nah kemarin itu kalau nggak salah saya di mereka ini memang ada penolakan secara nasional. Makanya itu diikuti juga dengan daerah. Sebenarnya kalau enggak itu enggak juga seperti itu. Karena sudah dibuat kesepakatan seperti itu. Walaupun sebenarnya di dalam kesepakatan Depenas, orang-orang di daerah juga ada dari pihak pengusaha juga yang ada yang setuju juga. Ada yang setuju juga sebenarnya. Karena beberapa ininya secara organisasi tidak, termasuk secara personal yang ada yang membawa nama organisasi di Dewan Pengupahan itu dia juga melakukan persetujuan juga dalam bahasanya kita tuh diteken juga apa hasil daripada kesepakatan Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. Jadi kalau dirinci nasional banyak juga, enggak juga seluruhnya sebenarnya. Nah maka kalau saya sih sederhana aja, di 2 tahun kita tidak pernah menaikkan angka di sektor upah. Kalau 1 tahun kalau kita perkirakan aja waktu itu 7%, mungkin angkanya sudah menemui 20% sekarang ini kan. Karena vakum kosong di 2 tahun ke belakang di persoalan COVID-19. Nah makanya kemarin ini kita mintanya 12,5%, bukan di 8%. Karena itu kami walaupun secara tripartit di Dewan Pengupahan tidak melakukan survei, kami di Pekerja melakukan survei itu pembanding. Kami buatlah pembanding waktu itu di Bengkulu Utara. Pembanding di Bengkulu Utara itu kenaikannya sudah di atas 2,6 kalau nggak salah saya. Antara 2,5-2,6. Jadi hampir 14% sebenarnya. Nah kami turunkan lagi waktu itu minta di angka 12,5% untuk kenaikan pengupahan di Provinsi Bengkulu. Ada beberapa persoalan di kita ini yang harus dibenahi ke depannya. Yang pertama itu tidak semua Dewan Pengupahan di kabupaten kota ini memahami apa yang harus dilakukan di dalam rapat mereka itu. Nah sedangkan kita sendiri tidak pernah ada komunikasi. Seharusnya komunikasi itu kalau kami dari SPSI memang sebenarnya sudah sebelum mereka rapat kami ada rapat sebenarnya. Nah kemarin untuk Bengkulu Utara, kenapa mereka gagal dalam menetapkan gubernur tidak membuat keputusan di dalam UMK yang diajukan oleh Bengkulu Utara, sistemnya ada sebuah soal administratif aja. Seharusnya itu kemarin itu ditujukan ke Dewan Pengupahan, sehingga gubernur sebelum menetapkannya sudah ada analisa. Nah kalau kemarin itu nggak ada analisa, jadi saya melihatnya gubernur tidak menetapkan sebuah keputusan untuk Bengkulu Utara, itu ada persoalan itu. Sehingga mereka ini sekarang walaupun
ada apa Dewan Pengupahannya tetap mengikuti UMP. Jadi mereka UMK-nya lewat, nggak ada. Tertunda. Yang ada itu kota sama Benteng dan Mukomuko. Nah harusnya itu dilakukan, makanya ke depannya banyak hal yang harus dibenahi. Bukan hanya yang belum ada Dewan Pengupahannya secara tripartit, yang ada pun yang masih penting. Makanya di situ sebenarnya sudah ada penopang, ada pakar, ahli ya maksudnya. Saya nggak tahu ahlinya seperti apa kemarin itu kan, ada akademisi. Nah mereka yang mendorong itu seharusnya. Itulah perannya bupati di dalam membuat keputusan itu ada ahli, ada akademisinya. Paling tidak di situlah dirapatkan. Nah ini kok bisa menjadi molor seperti itu. Padahalnya dalam setiap rapat itu saya yakin dianggarkan juga biayanya untuk itu. Sayang sekali sebenarnya. Makanya ke depannya banyak hal yang harus kita perbaiki. Makanya bukan hanya sekedar di Dewan Pengupahan itu. Struktur skala upah juga menjadi penting. Ya. Tripartit era juga menjadi penting untuk berbicara misalnya industrial. Makanya ini bagian kecil pembicaraan kita ini. Pembicaraan musiman. Kenapa saya bilang musiman? Setiap tahun bicara ini. Ya, padahalnya kita sudah clear bicara ini. Ini setiap tahun ini terus. Padahalnya upah itu bagian daripada persoalan industrial yang ada di daerah. Nah, maka ke depannya kita minta gubernur, bupati ya kan, ayo sekarang kita sama-sama. Kami siap mendukung kebijakan yang ada dengan membantu mereka dengan sumber daya yang ada di kami kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan ini ya Pak ya. Nah, yang terkait dengan upah minimum ini sendiri. Pak, kalau misalkan untuk realisasinya, mungkin kalau untuk realisasi UMP tahun 2023 ini kan baru saja diterapkan di tanggal 2 ini ya. Untuk di tahun 2022 kemarin seperti apa? Apakah ada laporan juga terkait dengan UMP seperti apa? Nah, tapi bahasnya atau dijawabnya nanti dulu, kita rehat sejenak. Sahabat TV jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di Bungkul Talk Show.